Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap semangat, dan tetap mau belajar matematika dengan saya. Kali ini kita akan membahas diferensial fungsi aljabar atau turunan fungsi aljabar secara konsep, kemudian disertai beberapa contoh untuk memantapkan konsep yang sudah ditentukan. Oke, kita mulai saja. Jadi turunan dari fungsi kontinu Y sama dengan Fx merupakan laju perubahan nilai Y terhadap nilai X. Sehingga dapat kita nyatakan laju perubahan nilai Y terhadap X itu adalah delta Y per delta X. Atau boleh juga delta Fx per delta X ya. Jadi laju perubahan Y terhadap X dapat dinyatakan dengan delta Y per delta X atau delta Fx per delta X. Nah, jika perubahan X terhadap H, maka kita bisa nyatakan berarti Fx plus H dikurangi Fx per H. Artinya, delta Y-nya itu adalah Fx plus H dikurangi dengan Fx. Sedangkan delta X-nya itu adalah X plus H dikurangi X. Nah, perhatikan grafiknya sebagai berikut. Misalkan kita nyatakan dalam sebuah bidang kartesius, yaitu yang dibatasi oleh sumbu X dan sumbu Y. Misalkan grafik fungsi Fx-nya adalah demikian. Lalu pada saat nilai X tertentu, maka nilai fungsinya adalah Fx. Sedangkan pada saat X-nya itu X plus H, atau absisnya itu X plus H, maka nilai fungsinya adalah Fx plus H. Nah, perubahannya itu berarti dari Fx ke Fx plus H, itu yang dimaksud dengan delta Y. Sedangkan X dengan X plus H itu namanya delta X. Jadi sekali lagi, X terhadap plus X plus H, delta X. Fx terhadap Fx plus H itu namanya delta Y. Nah, perubahan inilah yang dinyatakan sebagai delta Y per delta X. Nah, pada saat nilai H-nya itu menuju bilangan yang sangat kecil, katakanlah menuju nilai 0, maka kita katakan limit. Maka perubahan tersebut akan menjadi laju perubahan. Inilah yang mendasari konsep turunan. Sehingga kita bisa menyatakan bahwa turunan sebuah fungsi itu dilambangkan dengan f aksen X dituliskan dengan limit Fx plus H dikurangi Fx per H untuk H menuju 0. Nah, inilah yang dipopulerkan oleh ilmuwan matematika dari Jerman. Namanya adalah Leibniz atau Gottfried Leibniz. Dikembangkan 1646 sampai 1716. Nah, sehingga notasi ini untuk menyederhanakan dinyatakan dengan dy dx. Nah, dy dx itu berasal dari dx-nya adalah dari delta x, dy-nya berasal dari delta y. Sehingga kita cukup menuliskan dy dx, bukan dy per dx ya, walaupun dinyatakan dalam per, tapi dibacanya adalah dy dx. Nah, inilah Leibniz yang mempopulerkan diferensial fungsi aljabar atau diferensial fungsi dengan menyatakan dengan limit H menuju 0, Fx plus H dikurangi Fx per H sebagai laju dari perubahan di mana delta X-nya itu menuju 0 atau hanya sangat kecil. Gitu ya. Nah, sehingga notasi ini sangat populer di kita atau di dalam ilmu kalkulus, yaitu Fy aksen atau F aksen atau dy dx atau df dx. Nah, sehingga pada saat ada sebuah fungsi, katakanlah y sama dengan misalkan 3x plus 4 katakanlah, atau boleh juga kita tuliskan fx sama dengan 3x plus 4, maka kita bisa menurunkan f aksennya itu dengan menggunakan limit H menuju 0 dengan konsep X plus H dikurangi Fx
per H. Nah, Fx plus H itu artinya berarti si X-nya itu diganti dengan X plus H. Berarti fungsi ini harus dinyatakan dengan X plus H. Maka kalimatnya menjadi 3 kali X plus H ditambah 4. Gitu ya. Sehingga dapat juga dituliskan jadi 3 X plus H ditambah 4 dikurangi. Dalam hal ini adalah 3X plus 4 per H. Sehingga kita bisa menyatakan bahwa limit H menuju 0 untuk 3X plus 3H plus 4 dikurangi 3X dikurangi 4 per H. Nah, ada nilai yang sama dalam hal ini 3X dikurangi 3X, 4 dikurangi 4, sehingga tersisa pernyataannya adalah limit H menuju 0 untuk 3H per H. H-nya dibagi H 1, maka nilainya adalah 3. Nah, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa kita katakan bahwa kalau Fx itu adalah 3X plus 4, maka ternyata turunannya adalah 3. Nah, nanti ke depannya kita tidak perlu lagi menggunakan limit pada saat menemukan rumus-rumus fungsinya yang rumit. Karena kalau misalkan kita tetap menggunakan limit, mungkin waktu kita akan habis untuk mendapatkan jawaban akhirnya. Oke, kita coba turunkan beberapa rumus dari mulai perkalian, kemudian pembagian, dan perpangkatan. Tapi sebelum ke sana, kita coba beberapa kasus dulu. Misalkan, saya ambil contoh yang sederhana aja ya. Misalkan Fx sama dengan 3X kuadrat misalkan. Nah, sehingga kita bisa menuliskan dengan mudah Fx plus H-nya, yaitu 3 kali X plus H kuadrat. Maka kalau dijabarkan, ini adalah 3 kali X kuadrat plus 2XH plus H kuadrat. Gitu ya. Sehingga kalau dituliskan berarti 3X kuadrat plus 6XH plus 3H kuadrat. Nah, maka kita bisa menyatakan turunannya atau F aksennya dengan menggunakan limit H menuju 0 untuk Fx plus H dikurangi Fx per H. Maka kita bisa nyatakan limit H menuju 0 untuk Fx plus H-nya adalah 3X kuadrat plus 6XH plus H kuadrat dikurangi Fx. Dalam hal ini adalah 3X kuadrat per H. Nah, ada 3X kuadrat yang sama tapi berlainan tanda, berarti habis ya. Maka kita bisa menuliskan limit H menuju 0 untuk 6XH ditambah H per H. Nah, berdasarkan pernyataan limit yang sebelumnya, hanya bisa difaktorkan kan atau dikeluarkan. Jadi H kali 6X plus H dibagi dengan H. H dibagi H-nya adalah 1, maka tersisa adalah 6X ditambah 0 atau 6X. Nah, sehingga kita bisa simpulkan bahwa kalau Fx itu adalah 3X kuadrat, maka F aksennya adalah menjadi 6X. Dan seterusnya untuk fungsi-fungsi yang lain. Bagaimana kalau perkalian, bagaimana kalau pembagian, bagaimana kalau perpangkatan, dan seterusnya. Maka kita coba turunkan rumus itu dengan menggunakan pendekatan limit, sehingga setelah dapat rumusnya bisa kita gunakan untuk mencari rumus-rumus fungsi yang lain. Oke, kita coba turunkan. Jika Ux dan Px adalah fungsi-fungsi yang terdefinisi pada bilangan real, maka kita bisa menyatakan turunannya adalah U aksen X dan P aksen X.
kita dapat menurunkan rumus-rumus hasil kali dari U dengan P, kemudian dibagi U dengan P, kemudian dipangkat U pangkat N atau P pangkat N, dan seterusnya. Oke, kita ambil dulu dengan perkalian. Misalkan Fx adalah U kali P atau Ux kali Px. Kita nyatakan dalam variabel X. Sehingga secara definisi bahwa F aksen itu adalah limit H menuju 0 untuk Ux plus H dikali Px plus H dikurangi Ux kali Px per H. Maka kita harus memanipulasi pernyataan ini untuk mendapatkan sesuai dengan konsep turunan dengan menggunakan limit. Sehingga kita manipulasi dengan cara menambah dan mengurang bilangan yang sama. Oke, kita kurangi dengan Ux plus H kali Px, berarti harus ditambah dengan bilangan yang sama. Nah, ini adalah bilangan yang sama memanipulasi dari pernyataan di atas. Ini adalah tambahannya. Tambahan atau untuk memanipulasinya. Nah, sehingga tidak ada perubahan sesungguhnya kalau dibalikin lagi ke atas. Maka ini tidak akan merubah nilai hasil yang di atas. Tetapi setelah ketemu ini maka kalian jangan balikin lagi. Nanti akan kembali lagi ke fungsi awal. Tetapi kelompokkan yang Ux plus H Px plus H dengan min Ux plus H kali Px. Kemudian yang kanan Ux plus H kali Px dikurangi Ux Px. Nah, sehingga menjadi dua kelompok fungsi. Yaitu limit H menuju 0 untuk Ux plus H kali dalam kurung. Difaktorkan ya. Px plus H min Px ditambah. Yang ini juga Ux-nya dikeluarkan atau Px-nya dikeluarkan. Sehingga Ux plus H dikurangi Ux kali Px per H. Nah, dengan menggunakan teorema limit, maka didapat limit Ux kali Px plus H min Px per H ditambah limit Ux plus H min Ux kali Px per H untuk H menuju 0. Kemudian berdasarkan teorema limit perkalian dua fungsi, maka limit H menuju 0 untuk Ux plus H dikali limit H menuju 0 untuk Px plus H dikurangi Px per H. Nah, ini sebagai satu kesatuan. Nah, definisi berarti kan sesuai dengan yang tadi. Nanti kita akan dapatkan ini jadi sebuah definisi turunan. Ini juga sudah menjadi sebuah definisi turunan. Gitu ya. Maka kita bisa menuliskan bahwa limit H menuju 0 untuk Px plus H min Px per H adalah P aksen. Begitupun limit H menuju 0 untuk Ux plus H min Ux per H adalah U aksen. Sehingga kita bisa menyatakan limit Ux plus H, H menuju 0 untuk P aksen ditambah U aksen kali limit H menuju 0 Px. Sehingga bisa disimpulkan karena hanya 0, maka kita katakan bahwa Ux P aksen ditambah U aksen Px. Maka disimpulkan F aksen adalah U aksen P, UP aksen ditambah U aksen P. Atau kalau misalkan secara sederhana, kalaulah misalkan kita nyatakan Y adalah U kali P, maka kita simpulkan bahwa Y aksen itu adalah U aksen P ditambah P aksen U ya. Nah, ini secara sederhananya. Keduanya tentu dalam fungsi dengan variabel X ya. Jadi Y sama dengan U kali P, maka Y aksen adalah U aksen P ditambah P aksen U. Tujuannya untuk memudahkan mengingatkan aja. Jadi ini dibalik posisinya. Jadi U aksen P ditambah P aksen U. Oke, itu untuk perkalian. Lalu bagaimana dengan pembagian? Nah, kita ikutin aja pola yang ada. Jadi karena tadi Y adalah U kali P, itu kita katakan bahwa Y aksen itu adalah U aksen P ditambah P aksen U ya. Lalu kalau misalkan Y itu adalah U per P bagaimana? Nah, kita ngikutin aturan yang sudah ada. Perkalian ya kan? Ini kan perkalian nih.
Nah, maka kita gunakan yang sudah ada aja. Maka ini diubah dulu. Bahwa U adalah Y kali P. Berarti kan ya. Maka U aksen berarti berdasarkan konsep yang di atas. U aksen adalah Y aksen P ditambah P aksen Y kan itu. Maka Y aksen P ditambah P aksen Y. Y-nya adalah U per P. Nah, yang mau kita carikan sebenarnya Y aksen, bukan U aksen. Maka kita posisikan ini di sebelah kiri atau ini sebelah kanan. Jadi Y aksen P itu sama dengan U aksen min P aksen U per P. Gitu ya. Samakan penyebutnya, dibuat per P kan itu ya. Maka U aksen P dikurangi P aksen U. Itu adalah Y aksen kali P. Yang mau kita cari adalah Y aksen saja. Maka Y aksen adalah U aksen P dikurangi P aksen U per P kuadrat. Nah, dapatlah kita rumus yang kedua untuk pembagian. Nah, jadi rumus pembagian nggak usah pakai limit lagi. Karena kalau pakai limit mungkin akan lama untuk mendapatkan jawabannya. Walaupun secara konsep bisa. Gitu ya. Nah, jadi Y sama dengan U per P. Turunannya adalah U aksen P dikurangi P aksen U per P kuadrat. Itu kalau pembagian. Lalu bagaimana perkalian? Secara konsep sebenarnya sama. Jadi kalau misalkan kalian mau menggunakan rumus dasar, Y adalah misalkan U kuadrat. Gitu kan ya? Itu artinya Y adalah U kali U. Maka Y aksen adalah U aksen U ditambah U aksen U. Maka hasilnya adalah 2 U aksen U. Gitu kan? Nah, itu Y aksen. Jadi Y kuadrat adalah demikian. 2 U aksen U. Lalu bagaimana kalau Y pangkat 3? Ya sama aja prinsipnya. Y pangkat 3 adalah U pangkat 3 adalah U kali U kuadrat. Sehingga kita bisa nyatakan bahwa Y aksen adalah U aksen kali U kuadrat ditambah U kuadrat aksen kali U kan itu. Nah, U kuadratnya kan sudah ada ini. Berarti kesimpulannya adalah U aksen U kuadrat ditambah yang ini adalah 2U aksen U kali U kan itu. Maka sehingga kita bisa tuliskan menjadi U aksen U kuadrat ditambah 2U aksen U kuadrat. Maka jawabannya adalah Y aksen itu berarti 3. U aksen U kuadrat. Dan seterusnya. Sehingga bagaimana kalau N? Nah, jadi perhatikan polanya. Kalau 2 berarti 2U aksen U. Kalau U pangkat 3 jadi 3U aksen U kuadrat dan seterusnya. Sehingga kita bisa membuat kesimpulan bagaimana kalau U pangkat N. Jadi kalau misalkan U pangkat N gimana? Nah, jadi kita sudah punya 3 rumus nih. Jadi kalau U pangkat N berarti berdasarkan konsep yang tadi bahwa Y aksen itu adalah N. Kan tadi pangkatnya ya. Berarti U aksen kali U pangkatnya N kurang 1. Nah, jadi inilah rumus dasar dari yang terakhir untuk perpangkatan. Nah, jadi sudah ada 3 ya. Jadi kesimpulannya kita punya beberapa nih. Satu, yang pertama kalau Y sama dengan apa tadi? Katakanlah X pangkat N, maka kita bisa mendapatkan jawaban. Berarti Y aksen adalah N kali X pangkat N min 1. Kalau misalkan
dikalikan A, berarti A itu kan konstanta. Jadi tidak ada masalah. Berarti A kali N, X pangkat N min 1. Nah ini yang sering muncul dari sebuah fungsi. Lalu bagaimana kalau penjumlahan? Nah secara konsep penjumlahan juga sama. Jadi kalau misalkan Y itu adalah Fx ditambah Gx, maka turunannya ya masing-masing aja. Jadi aksennya adalah F aksen G ditambah G aksen X. Kalau penjumlahan. Begitupun kalau pengurangan sama prinsipnya. Gitu ya. Jadi kalau misalkan penjumlahan. Nah, untuk perkalian tadi, untuk perkalian karena kita menggunakan U misalkan UX kali PX, maka Y aksennya adalah U aksen P kan ya. U aksen P ditambah P aksen U. Kemudian kalau pembagian tadi adalah U per P, maka Y aksennya adalah U aksen P dikurangi P aksen U per P kuadrat. Gitu ya? Nah, jadi kita sudah punya 5 yang pangkat N yang tadi nih. Gitu ya? Nah, sehingga rumus-rumus ini bisa kita gunakan untuk menjawab berbagai permasalahan turunan fungsi aljabar maupun turunan fungsi yang lain selain aljabar. Ya, kita ambil contoh misalkan yang sederhana dulu. Misalkan Y adalah 2X pangkat 3 plus 4X kuadrat min 5X plus 3. Maka Y aksennya berdasarkan yang tadi masing-masing. Jadi ini sebagai fungsi, ini sebagai fungsi, ini sebagai fungsi, ini sebagai fungsi. Berarti 2 kali 3 X pangkat 2 kan ya. Pangkatnya berkurang 1. 4 kali 2 X pangkat 1 dikurangi 5 ditambahan 0. Turunan dari konstanta itu tadi 0 ya di contoh yang pertama. Sehingga Y aksennya adalah 6X kuadrat ditambah 8X dikurangi 5. Maka turunan yang ini adalah demikian. Itu yang pertama. Lalu yang kedua misalkan pembagian. Katakanlah 2X plus 1 per atau 2X kuadrat lah. Dibagi dengan 3X plus 2. Nah berarti ini dianggap sebagai U. Ini dianggap sebagai P. Maka turunkan U-nya berarti U aksennya berarti 4X ya. Karena satunya 0. Sedangkan turunan dari P-nya adalah 3. Maka turunan U per P tadi adalah U aksen P dikurangi P aksen U per P kuadrat. Maka didapat 4X kali P dalam hal ini 3X per 2 dikurangi P aksen berarti 3 kalikan U dalam hal ini 2X plus 1 per P kuadrat dalam hal ini 3X plus 2. Maka kita dapatkan di aksennya adalah kalau mau diteruskan ya berarti 12X kuadrat plus 8X min 6X kuadrat min 3 per ini kuadrat. Misalkan tetap 3X plus 2. Mau diselesaikan lagi? Boleh. Jadi nanti kalau pilihan ganda sesuai dengan pilihannya saja. Ikutin aja. 12 dikurangi 6. Dalam hal ini X kuadrat berarti 6X kuadrat. Plus 8X. Dikurangi 3 per 3X plus 2 kuadrat. Ini kuadrat ya. Dan seterusnya. Oke. Nah begitupun tadi untuk perpangkatan ya. Jadi kalau misalkan Y sama dengan 3X plus 1 pangkat 4. Misalkan kalau dijabarkan kan repot. Berarti ini kita anggap sebagai U. Maka U aksennya adalah 3. Sehingga secara konsep bahwa Y sama dengan U pangkat N tadi. Rumusnya adalah N kali U aksen U pangkat N min 1 ya.
Maka kita katakan untuk kasus yang itu berarti Y sama dengan N kali U aksennya 3, pangkatnya berkurang 1. 3X plus 1 pangkat 3. Oh, N-nya berapa nih? Sorry. N-nya 4. Jadi 4 kali 3 berarti 12. 12 kali 3X plus 1 pangkat 3. Gitu ya. Oke, itu konsep diferensial atau turunan fungsi dengan mengembangkan konsep yang dikembangkan oleh Leibniz dari perkalian dua fungsi, pembagian dua fungsi, dan perpangkatan fungsi. Oke, tonton terus video tentang diferensial fungsi aljabar sampai kalian meyakinkan diri bisa paham. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.